Di segmen Ulas Kompas kali ini bersama saya Cindy Permadi, kita akan melihat apa saja yang disajikan di Harian Kompas edisi Selasa 10 Oktober 2023. Pertama saudara, kita akan langsung disajikan dengan foto besar. Ini adalah foto yang menggambarkan warga Gaza Palestina mencari korban di antara puing akibat serangan udara Israel hari Senin dini hari. Serangan ini saudara merupakan pembalasan atas serbuan Hamas ke sejumlah wilayah Israel hari Sabtu kemarin. Nah, masih di halaman muka yang juga disoroti adalah di hari ketiga ini saudara setidaknya 1.300 warga sipil Israel maupun juga Palestina tercatat tewas dan ribuan lainnya juga luka. Nah, kemudian korban ini juga mencakup perempuan, anak-anak dan warga negara asing. Human Rights Watch bilang kalau Israel melakukan serangan udara yang mengincar wilayah permukiman warga Palestina di Gaza. Padahal tak ada bukti kalau titik yang diserang militer Israel ini adalah titik tempat berkumpulnya para anggota kelompok pejuang bersenjata Palestina. Di sisi lain, Hamas dan kelompok bersenjata lain juga menembakkan roket secara membabi buta. Saat pertempuran pecah, juru bicara militer Israel sempat mengimbau warga Palestina di Gaza agar bisa menyelamatkan diri sesegera mungkin. Tapi yang jadi masalah, Menteri Pertahanan Israel juga memerintahkan pasukannya untuk mengepung Gaza, yang merupakan salah satu permukiman paling padat di dunia. Perundingan antara kedua belah pihak, Hamas dan juga Israel ini tengah diupayakan oleh PBB, tapi gagal. Mesir juga tengah berupaya untuk membawa kedua belah pihak ini ke meja mediasi, tapi juga gagal. Nah, saat ini yang sedang dilakukan oleh Hamas maupun juga Israel adalah membahas kemungkinan pertukaran tawanan, terutama yang melibatkan perempuan dan juga anak-anak. Selanjutnya, juga masih di halaman muka terkait dengan perang antara Hamas dan juga Israel, saudara. 2 tahun kesenyapan Hamas. Banyak pihak yang terkejut kalau Hamas berhasil menjebol pertahanan dari Israel pada Sabtu kemarin. Serangan kejutan ini dipersiapkan dalam jangka panjang melalui tipu daya. Nah, Hamas disebut memang sangat berhati-hati dan juga telaten menyiapkan serangan. Bahkan banyak petinggi Hamas yang juga nggak tahu soal serangan ini. Lebih dari 2 tahun itu dihabiskan oleh Hamas untuk menumpuk persenjataan di ruang terbuka. Israel pun di sisi lain juga tidak pernah curiga, apalagi sejak perang 2021, Hamas tidak lagi melancarkan serangan besar. Israel justru sempat bangga dengan penyusupan intelnya ke berbagai sel kelompok perlawanan Palestina. Kemudian informasi lain, saudara, kita juga akan beralih ke topik soal politik pemilu 2024. 3 capres lebih baik ini adalah artikel di halaman opini dari Patrick Zegenham, Indonesianis, dan Associate Professor Hubungan Internasional Universitas Presiden, saudara. Kita sudah semakin mendekati masa pendaftaran paslon di KPU tanggal 19 Oktober 2023, pemilu Februari tanggal 14 2024, dan sampai saat ini masih belum bisa dipastikan siapa saja sebenarnya yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Sejauh ini kita tahu ada 3 kandidat yang sudah menyatakan diri. Pertama ada dari PDI Perjuangan, ada Ganjar Pranowo. Lalu dari Koalisi Indonesia Maju ada Prabowo Subianto, ada juga dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. 3 orang ini jadi kandidat yang paling kuat yang tampaknya akan maju di pemilu 2024. Tapi juga sempat muncul diskusi publik, apakah Ganjar dan Prabowo bisa maju sama-sama sebagai satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, terlepas dari siapa yang mengisi posisi capres dan juga cawapresnya. Kalau ini terjadi, tentu akan mengurangi persaingan 3 kandidat. Kita ingat bagaimana di Pilpres 2019 ketika Presiden Joko Widodo maju dengan rivalnya adalah Prabowo Subianto. 2 kandidat ditandai dengan polarisasi yang besar sekali. Ada perpecahan di kalangan masyarakat. Nah, Pilpres 2024 dengan 3 peserta ini bisa berkontribusi nantinya pada pengurangan tingkat polarisasi dan kerusuhan politik di antara kelompok pendukung. Juga bisa menambah pilihan bagi masyarakat siapa pemimpin yang akan dipilih untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Nah, informasi soal pemilu dan juga tadi soal perang antara Hamas dan Israel bisa Anda
Baca lebih lanjut, lebih lengkap lagi di Harian Kompas edisi hari ini atau di aplikasi kompas.id. Usai jeda saudara, banjir yang melanda Aceh Utara Aceh kini meluas. Setidaknya 7 kecamatan di Aceh Utara terdampak banjir.